Diva Putra Mahinu akan menjelaskan terkait proposal perancangan penelitian HCTA yang berjudul Perancangan, Perencanaan dan Perancangan Penunjang Atraksi Daya Tarik Wisata Alam pada Desa Wisata Grogol. Yang pertama ada deskripsi topik, di mana Culture and Environment for Sustainable Development adalah topik yang mencakup hubungan antara praktik budaya manusia dan dampak terhadap lingkungan alam, di mana melingkupi beberapa aspek yang mendukung keberlangsungan desa wisata itu sendiri, seperti kebudayaan masyarakat setempat yang berlangsung membangun pengetahuan dan kesadaran akan culture serta seni budaya visual yang menjadi praktik tradisional yang masih dipertahankan hingga saat ini. Kemudian ada sejarah di mana Desa Wisata Grogol adalah salah satu wilayah yang sering dikaitkan dengan kebudayaan yang ditetapkan menjadi desa budaya pada tahun 2001, kemudian dirubah menjadi Desa Wisata Budaya pada tahun 2012. Kemudian objek riset yang di mana Desa Wisata Grogol ini merupakan salah satu desa wisata yang cukup dikenal dan populer pada masyarakat setempat, di mana Desa Wisata Grogol seringkali menjadi salah satu destinasi pilihan untuk kegiatan wisata, karya wisata, serta outbound di kalangan pelajar hingga pekerja. Desa Wisata Grogol memiliki potensi untuk menonjolkan berbagai atraksi yang ditonjolkan seperti wisata budaya, kemudian terdapat wisata alam, serta berbagai edukasi alam bagi pengunjung. Namun saat ini kegiatan Desa Wisata Grogol kurang terkondusif terkait sumber daya masyarakat setempat sebab area tersebut belum digunakan secara maksimal. Kemudian terdapat kondisi wilayah dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada susur sungai, di mana sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Kemudian existing, yaitu kondusivitas penunjang existing susur sungai. Kemudian ada persawahan, di mana landscape desa yang dikelilingi oleh persawahan, yang dimana penelusuran wilayah ini terdapat kesimpulan bahwa pada Desa Wisata Grogol didominasi dengan berbagai potensi lahan seperti lahan hijau, pesisir sungai, dan wilayah padukuhan Grogol itu sendiri. Namun, Desa Wisata Grogol belum memaksimalkan penduduk lokal itu sendiri untuk dikembangkan menjadi potensi masyarakat lokal setempat, di mana terdapat banyak peluang-peluang sumber daya masyarakat yang tidak diterapkan di Desa Wisata Grogol atau yang belum diterapkan. Kemudian ada gambaran kerangka pemikiran. Di sini penelusuran data dilakukan secara kualitatif, di mana terdapat beberapa kegiatan yang dijalankan untuk mengumpulkan data. Yang pertama ada wawancara bersama pengelola Desa Wisata Grogol, kemudian mewawancara pelopor seniman budaya dari Desa Wisata Grogol itu sendiri, kemudian berdiskusi bersama pendiri Desa Wisata Grogol. Kemudian ada gambaran lingkup spasial. Di sini terdapat kebudayaan yang ditonjolkan dari Desa Wisata itu sendiri, kemudian pariwisata yang disediakan oleh Desa Wisata Grogol, kemudian terdapat potensi kuliner, wisata kuliner yang akan bisa dikembangkan lebih untuk meningkatkan sumber daya masyarakat setempat. Di sini saya membagi menjadi 4 aspek penunjang, yaitu pengembangan daya tarik wisata alam berbasis pelestarian alam. Di sini yang pertama ialah pemeliharaan budaya lokal, yaitu mewadahi aktivitas kebudayaan masyarakat sekitar guna melestarikan budaya nasional yang menjadi bagian dari konteks pariwisata. Kemudian ada konservasi lingkungan, yaitu mempertahankan kondisi sumber daya masyarakat menjadi pusat pendapatan masyarakat itu sendiri. Kemudian ada pemanfaatan tepi sungai, di mana sini yang dimaksud ialah meningkatkan kondusivitas tepi sungai sebagai salah satu wujud respon keadaan susur sungai yang belum dimaksimalkan. Kemudian terdapat target besar, yaitu pengembangan desa wisata, di mana tujuannya itu merespon tantangan desa wisata secara berkelanjutan dengan meningkatkan sumber daya alam, mendukung pendapatan masyarakat lokal setempat. Kemudian tapak terpilih berada di Padukuhan Grogol, yaitu wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang kental terhadap kebudayaan, seniman, serta pariwisata yang masih kuat.
Kemudian observasi wilayah dilakukan, menggunakan data primer, di mana kondisi wisata, diketahui bahwa ketika orang berwisata, tidak ada keterbatasan umur atau usia, di mana semua dapat terlibat dari usia muda sampai remaja, sampai, eee, orang dewasa. Kemudian, terdapat kondisi pertanian dan perkebunan, di mana terdapat banyak lahan-lahan landscape hijau yang masih, dibiarkan begitu saja. Kemudian ada, eee, kondisi kuliner dan budaya, di mana terdapat beberapa kegiatan-kegiatan budaya juga yang, yang membutuhkan aktivitas kuliner dari ciri khas Desa Wisata Grogol atau Nusantara Indonesia. Di mana diketahui bahwa, eee, Padukuhan Grogol atau Desa Wisata Grogol ini sendiri sering, menerima tamu dari berbagai mancanegara atau tamu-tamu dari luar negeri. Sehingga pemilihan tapak yang dipilih ialah, area di sekitar, persawahan dan outbound, di mana area perencanaan dan berada pada antara persawahan dan area susur sungai outbound. Ketika orang menikmati, tempat yang dirancang, pengguna atau, pelaku pariwisata itu sendiri juga dapat melakukan secara langsung, melakukan kegiatan wisata, di sekitar outbound atau juga melakukan, eee, kegiatan-kegiatan wisata lain seperti wisata kuliner atau, menikmati, suasana-suasana alam yang tidak bisa didapatkan sensasinya seperti di dalam kota. Mungkin sekian, progres dari saya. Terima kasih.